Terima kasih Anda masih di Sindo Siang pemirsa. Sebuah kompor portabel yang berada di area event di Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan meledak hingga membuat pengunjung mal panik berhamburan. Akibat kejadian ini 2 orang dilarikan ke rumah sakit karena terluka bakar. Dari rekaman video amatir terlihat ledakan yang terjadi di salah satu stand booth di area event Merdeka yang digelar di Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan, meledak dan sempat mengeluarkan kobaran api. Kebakaran Grand Mall ini, kebakaran. Bahkan sejumlah pengunjung maupun petugas mal yang berada di lokasi berupaya memadamkan api. Diketahui sumber ledakan berasal dari sebuah kompor portable yang meledak dan menyebabkan 2 korban menderita luka bakar. Insiden ini tak menimbulkan kebakaran maupun kerusakan parah. Api berhasil dipadamkan sesaat setelah ledakan terjadi. Dalam ledakan itu membuat pengunjung panik dan dalam insiden itu membuat ada korban ya? Ada korban dilarikan di rumah sakit. Kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor Lau, sementara pihak mal belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi menggerebek tambang emas ilegal di aliran sungai Sibinail, Pasaman, Sumatera Barat. 5 pekerja tambang kabur saat petugas masuk ke lokasi tambang, namun 1 pekerja asal Lombok berhasil ditangkap. Tujuh meter turun, tak? Pelaku pekerja tambang emas ilegal di Sungai Sibinar, Kecamatan Rau, Pasaman, Sumatera Barat, kabur menyeberangi sungai saat polisi mendatangi lokasi tambang. 1 pelaku berinisial H, 34 tahun berasal dari Lombok, ditangkap polisi ketika tengah beristirahat di dalam kapal ponton. Sedangkan 5 pelaku lainnya kabur ke dalam kebun jagung di seberang sungai. Selain 2 kapal ponton, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, yakni 2 mesin pompa air besar, 1 mesin diesel, 2 mesin kompresor, selang penyedot pasir, 2 box penjaring emas, karpet penjaring emas, dan alat dulang emas. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Minerba dan terancam 5 tahun penjara. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim menggagalkan pengiriman sabu seberat 30 kg menuju Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta. Diduga pengiriman sabu dikendalikan dari dalam lapas Cipinang. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mencegat sebuah mobil yang membawa narkoba di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Selain meringkus 2 pria, petugas juga menggeledah isi kendaraan dan menemukan 2 tas dalam bagasi yang berisi 30 kg narkoba jenis sabu yang dikemas di dalam bungkusan teh Cina. Diduga sabu akan diedarkan ke kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku merupakan kurir dan menjalankan perintah dari seorang narapidana yang sedang mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas menggelar tes urin secara acak terhadap pengunjung di sejumlah tempat hiburan malam di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Dalam tes urin acak ini, petugas temukan 8 orang pengunjung terbukti positif mengonsumsi narkotika jenis sabu. Petugas gabungan dari BNNP Sumbar, Polisi Militer, TNI AD, AL, AO, dan Propam Polri mendatangi sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Padang Selatan, Kota Padang. Tim gabungan mengumpulkan dan melakukan tes urin terhadap semua pengunjung. Petugas menemukan 8 orang pengunjung di satu tempat hiburan malam terbukti positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya mereka langsung dibawa ke BNNP Sumbar untuk menjalani proses asesmen dan pemeriksaan lebih lanjut terkait narkotika.
Kegiatan ini digelar sebagai upaya menekan tingkat peredaran narkotika yang disinyalir subur di tempat hiburan malam di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Setelah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, KPK akan memanggil kembali Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qomas. Kasus dugaan korupsi haji selalu membayangi Kementerian Agama sejak 24 tahun yang lalu dan terus berulang. Yakut Khalil Qomas sepertinya belum bisa bernafas lega setelah KPK menaikkan dugaan korupsi kuota haji dari penyelidikan ke penyidikan. Komisi Anti Rasuah akan kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi itu. Juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk saudara YCK. Tentunya bukan tanpa alasan kenapa KPK berencana memanggil kembali Yakut. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, pembagian kuota ibadah haji tahun 2023 lalu syarat dengan persoalan dan terindikasi melanggar hukum. Memang ada dugaan kuat ya, tambahan 20.000 kuota haji dari Arab Saudi itu dibagi tidak sesuai dengan undang-undang haji. Menurut undang-undang harusnya pembagiannya adalah 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Tetapi oleh Menak waktu itu pembagiannya 50-50. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Selama menjadi menteri, Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Kasus serupa terulang lagi. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji dan dana operasional menteri atau DOM. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita tunggu saja apakah cerita lama Menteri Agama jadi tersangka akan terulang kembali dan siapakah aktor utama yang dimaksud KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu menurut masyarakat anti korupsi atau MAKI akibat dugaan korupsi kuota haji di era Joko Widodo, negara dirugikan hingga 750 miliar rupiah. Jumlah itu dihitung dari harga biaya haji khusus yang dikenakan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta rupiah per jemaah. MAKI mendesak KPK untuk segera menetapkan tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2024. Yang mana sumber masalahnya adalah berkaitan dengan adanya kuota haji penambahan 20.000 yang harusnya itu 8% hanya untuk diperuntukkan haji khusus, tapi nyatanya justru mendapatkan 50% atau 10.000. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap perjamaahnya. Gitu. Karena memang untuk berangkat haji itu kan antriannya panjang. Kalau yang haji plus 7 tahun, kalau yang haji biasa bisa 20 sampai 30 tahun. Maka meskipun diminta nambah $5.000 atau 75 juta, jamaah nyatanya diduga mengambil. Nah, ini mestinya kan harusnya tanpa tambahan itu. Nah, jadi ada dugaan mensrea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu? Ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan.